Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Kembali lagi bersama Bu Uki di kelas sejarah minat. Hari ini kita akan membahas salah satu gambar yang ada di belakang saya. Ayo tebak ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini bagian dari warisan budaya dunia, yaitu tembok besar Cina. Dan hari ini kita akan bahas tentang peradaban Cina, ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa menyimak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas satu peradaban lagi yang ada di Asia, yaitu peradaban Sungai Huanghe. Nah, kenapa disebut sebagai peradaban Sungai Huanghe? Karena memang awalnya berasal dari tepian Sungai Huanghe. Sungai Huanghe ini berada di Cina. Jadi peradaban Sungai Huanghe bisa juga dikatakan sebagai peradaban Cina. Peradaban Sungai Kuning atau Sungai Huanghe ya, adalah peradaban bangsa Cina yang muncul di lembah Sungai Kuning Huanghe. Jadi kuning itu artinya Huanghe atau yang sekarang disebut Huanghe. Sungai Huanghe disebut sebagai Sungai Kuning karena membawa lumpur kuning sepanjang aliran. Letak geografis, Sungai Kuning bersumber di daerah pegunungan Kwenlun di Tibet. Setelah melalui daerah pegunungan Cina Utara, sungai panjang yang membawa lumpur kuning itu membentuk dataran rendah Cina dan bermuara di Teluk Xingyi di Laut Kuning. Sedang di dataran tinggi sebelah selatan mengalir sungai yang Yangtze yang berhulu di pegunungan Kwenlun, Tibet, dan bermuara di Laut Cina Timur. Kepercayaan yang dianut oleh peradaban ini ya atau peradaban Cina adalah percaya kepada dewa. Ya. Jadi masyarakat lembah Sungai Kuning awalnya menyembah dewa langit yang dipimpin oleh raja-raja mereka ya. Dalam perkembangan selanjutnya, sekitar tahun 1750 sebelum Masehi, telah berdiri negara-negara kota di Cina dan mereka dipimpin oleh seorang raja yang merangkap sebagai imam agama. Dalam pandangan masyarakat Cina, raja dianggap sebagai perantara bagi bumi dan langit. Oleh karena itu, kehidupan raja selalu dikeramatkan. Nah, ini adalah dewa atau dewi dalam kepercayaan masyarakat Cina. Itu ada Shangti, dewa langit atau sekaligus dewa yang tertinggi. Ada Fengfa, adalah dewa angin. Leixi adalah dewa badai, ya, yang digambarkan sebagai naga yang besar. Kemudian ada Taishan, adalah dewa penguasa Bukit Suci. Ini hanya sebagian atau beberapa dewa yang ada di masyarakat Cina, sisanya banyak ya. Nanti kalian bisa membacanya lebih lengkap di buku paket kalian. Pemerintahan. Nah, pemerintahan dalam perjalanan sejarahnya ada dua macam sistem pemerintahan yang pernah dianut dalam kehidupan di Cina kuno, yaitu adalah sistem pemerintahan feodal. Sistem pemerintahan feodal ini artinya kaisar tidak menangani langsung urusan kenegaraan. Jadi kondisi ini berlatar belakang bahwa kedudukan kaisar itu bersifat sakral. Jadi kaisar itu dihormati sebagai utusan dewa langit atau bahkan sebagai anak dewa langit, sehingga raja itu atau kaisar itu hanya dijadikan simbol. Jadi tidak mengurusi politik praktis di pemerintahan. Yang kedua adalah sistem pemerintah unitaris. Di sini sistemnya adalah kaisar berkuasa mutlak dalam pemerintahan. Kekuasaan negara berpusat di tangan kaisar. Jadi sehingga kaisar campur tangan dalam segala urusan politik praktis. Jadi ingat ya, yang pertama itu tadi yang sistem feodal, yang kaisar itu hanya dijadikan simbol, ya, dia tidak mengurusi pemerintahan. Sedangkan yang kedua adalah sistem pemerintahan unitaris, yang dimana kaisar justru memegang pemerintahan mutlak. Nah, ini adalah peta dari Cina ya, dan ini juga bisa dilihat dinasti-dinasti yang pernah
berada di Cina. Dinasti yang paling terkenal ini ada dinasti Shang, dinasti Zhou, dinasti Qing, dinasti Han. Ya. Nah, ini kebudayaan. Kebudayaannya ini ada seni sastra, yaitu huruf Cina dibuat dengan suatu lambang yang menunjukkan pengertian atau arti. Nah, di bidang seni bangunan juga ada Great Wall of China atau tembok besar Cina ya, yang dibangun pada masa pemerintahan dinasti Qing, dibangun selama 18 abad dan baru selesai pada masa pemerintahan dinasti Ming ya, yaitu abad ke 17 Masehi. Berarti kalau selesainya abad 17 Masehi berarti dibangun itu sekitar ini ya, yang sebelum Masehi ya, berarti itu. Yang kedua adalah kuil. Kuil yang terkenal adalah kuil Dewa Beijing. Kuil ini tahu ya fungsinya. Kuil itu adalah tempat peribadatan untuk memuja dewa mereka. Yang ketiga yaitu adalah istana. Jadi istana ini dibangun untuk menghormati kaisar atau raja, itu karena kaisar dianggap sebagai jelmaan dewa yang memerintah Cina. Ingat salah satu istana yang sekarang masih ada di Cina ya, yang sekarang dialihfungsikan sebagai wisata, itu adalah istana terlarang ya. Yang ini kebudayaannya ini termasuk seni kerajinan, termasuk dalam kebudayaan dari Cina juga ya. Ini hasilnya adalah lukisan ya, dan keramik. Kita banyak lihat nanti lukisan hasil karya dari tokoh ternama banyak menghiasi di tembok istana dan kuil-kuil yang ada di Cina. Kemudian ciri yang keramik itu bisa dilihat dari ciri khas keramik Cinanya ya. Itu biasanya ada ukiran naga atau ular atau tumbuh-tumbuhan yang biasa diukir di guci itu, atau di keramik Cina lainnya, entah di piring ya. Nah, ini contoh dari lukisan-lukisan yang ada di kuil ya, atau di keramik-keramiknya Cina. Nah, ini bisa dilihat nih keramiknya. Nah, sekarang kita masuk ke aksara dan bahasa. Masyarakat Cina sudah mengenal tulisan. Tulisannya itu bergambar ya, tulisan gambar bukan tulisan huruf. Tulisan gambar ini merupakan sebuah lambang dari apa yang hendak ditunjukkan. Tulisannya ini juga merupakan salah satu sarana komunikasi untuk memupuk persatuan dan persaudaraan. Pada permulaan abad ke-20 dikembangkan pemakaian bahasa persatuan, yaitu bahasa Kuoyu. Nah, ini contoh bahasa sejarah masa Cina ya. Ini dia, bisa dilihat sudah simbol. Nah, ini juga masyarakat Cina ini sudah mengenal tulisan berbentuk piktograf. Jadi tulisannya Cina itu bentuknya piktograf ya. Kalau tadi bahasa yang digunakan Kuoyu, bahasa persatuannya, sedangkan tulisannya awal itu berbentuk piktograf. Piktograf itu awalnya dari gambar-gambar atau lambang-lambang tadi ya. Nanti seiring berjalan itu nanti menjadi sebuah huruf itu. Nah, piktograf ini di Cina ini sejak 1500 sebelum Masehi ya. Ingat, sebelum Masehi. Yang ditulis pada kulit penyu atau bambu. Pada pemerintahan dinasti Han, seni sastra Cina berkembang seiring dengan ditemukannya kertas. Jadi setelah ditemukannya kertas, tidak lagi ditulis di bambu, tapi ditulisnya di kertas. Pertanian di Cina. Pada daerah yang subur, masyarakat Cina hidup bercocok tanam. Tanaman yang ditanam apa aja, yaitu gandum, padi, teh, jagung, dan kedelai. Pertanian di Cina kuno ini dikenal sudah sejak zaman Neolitikum. Masih ingat ya zaman Neolitikum itu apa? Zaman batu muda. Yang ini sekitar tahun 5000 sebelum Masehi ya kalau di Cina. Kemudian pada masa pemerintahan dinasti Qin ya, ini terjadi kemajuan yang mencolok dalam bidang pertanian. Ini dalam bidang astronomi, Cina mengenal ilmu perbintangan dan penanggalan. Masyarakat dinasti Han membuat kalender, yaitu nama kalendernya itu kalender Sivan.
yang hitungan 1 tahunnya itu 365 hari ya. Terus kemudian kalender Taichu 1 tahun itu 385 per 1539 hari. Kemudian ada kalender lunar moon ya, itu 1 bulannya itu 29,43 per 81 hari. Itu. Kemudian juga sudah paham geosentris ya, itu. Nah, untuk filsafat di Cina ada Confucius ya. Ini tokohnya yang punya ide, maksudnya yang menyatakan, yang membuat pernyataan itu adalah Confucius ya. Confucius ini, ajaran Confucius ini ya, ajaran si Confucius ini menekankan bagaimana menjalani kehidupan dengan harmonis dengan mengutamakan moralitas atau kebajikan. Kemudian kebajikannya ini termasuk dalam etika dalam keluarga, kemudian hubungan pemerintah dengan rakyat ya. Jadi benar-benar prioritasnya adalah moralitas dan kebajikan. Nah, juga ini selanjutnya adalah Taoisme. Ini Taoisme ini filsafatnya atau ajarannya ya. Ini juga hasil pemikiran dari Lao Tse ya. Jadi tokohnya itu Lao Tse. Nah, ajarannya Lao Tse itu dikenal dengan nama Tao, ajaran Tao atau Taoisme. Taoisme ini lebih menekankan keserasian hubungan manusia dengan alam ya. Jadi kalau ada bencana, ada apa-apa, berarti kita harus introspeksi terhadap diri sendiri. Kemudian apa yang sudah kita lakukan terhadap ciptaan dari Tuhan, apa kita membuat kesalahan gitu. Jadi itu lebih menekankan kepada hubungan manusia dengan alam. Dan selanjutnya adalah Maoisme. Maoisme ini ajarannya ya, yang mengajarkan itu, yang punya paham Maoisme ini adalah Mengse, namanya Mengse. Mengse ini merupakan muridnya dari Confucius yang tadi punya ajaran Confucius ya. Itu. Kalau Mengse ini bilang bahwa rakyat itu adalah unsur penting dalam sebuah negara. Jadi kaisar itu tidak boleh sewenang-wenang terhadap rakyat. Jika kaisar menyimpang, kaisar itu harus diingatkan atau dihukum untuk turun tahta. Ini ajarannya Mao ya, bahwa rakyat itu mempunyai peranan penting gitu. Kalau misalnya raja atau kaisar sewenang-wenang, rakyat boleh mengkritisi itu. Nah, kalau tadi Konfusiusme itu ada kan nitik tekannya adalah moralitas dan kebajikan ya, dan termasuk etika dalam keluarga dan etika dalam pemerintah itu. Dalam pemerintah ini di ajaran Konfusius itu bahwa rakyat itu ya harus patuh sama pemerintah. Nah, itu nanti sama Mao itu, sama si Maoisme ini, sama muridnya dia bilang boleh patuh, tapi ya patuhnya gimana dulu. Kalau kaisarnya sewenang-wenang ya masyarakatnya jangan patuh lah, harus tetap diingatkan kaisar. Peninggalan. Nah, ini peninggalannya, ini peninggalan dari dinasti Qin ya, yaitu pasukan terakota ya. Ini pernah ditemukan nih penemuan yang luar biasa ya. Ditemukan pasukan sekitar 8.000 pasukan terakota yang terpendam di sekitar kuburan dari Kaisar Shi Huangdi, Kaisar dinasti Qin. Nah, ini gambarnya pasukan terakotanya itu benar-benar mirip manusia ya, benar-benar itu. Dan dari 8.000 patung ini nggak ada yang sama mukanya, itu pasti ada perbedaannya. 8.000 tentara. Nah, ini dia ya. Nah, ini lagi peninggalannya yang berupa perhiasan ya. Ini. Kemudian tembikar-tembikar, peninggalan dari dinasti Xia. Porselin sama guci dari dinasti Tang. Ya, ini juga ada senjata, gunting. Nah, ini peninggalan yang spektakuler ya,
dari Kekaisaran Cina ya. Jadi luar biasa ini ya, pembangunannya ini memakan waktu hampir 1000 tahun lebih ya, dan itu melewati dari beberapa dinasti Qin ya gitu. Nah, ini adalah kuil Beijing ya, kuil yang difungsikan untuk menyembah para dewa. Nah, ini adalah istana yang saya bilang istana terlarang yang ada di Cina kayak gitu ya. Ini halamannya luas banget gitu, kalau kita masuk juga luas banget itu. Ini baru pintu masuknya aja ya, walaupun saya belum pernah ke sana ya, tapi bisa kita lihat lah dari beberapa film-film Cina, terutama film-film serial zaman dahulu ya, itu biasanya ambil lokasi syutingnya itu di istana terlarang itu. Oke, sudah disimak ya videonya, sudah diperhatikan dengan baik, dan tugasnya adalah kalian membuat peta negara Cina ya. Tugasnya Buki ulangi, kalian membuat peta negara Cina ya. Petanya nanti dikirim ke GCR, jangan lupa ya, diselesaikan hari ini dan dikirim ke GCR. Terima kasih yang sudah join hari ini, terima kasih yang sudah menyimak videonya. Buki akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jas.